Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis saah. Amma ba'du. Yang kula hormati Bapak Camat Kecamatan Purwosari, yang kami muliakan wonten apa niki? Bapak Lurah Desa Purwosari, maaf, kok Purwosari ya? Giri Purwo. Kemudian yang kami muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Purwosari dan bapak-bapak kepala dukuh yang hadir di kesempatan siang hari ini, juga para takmir, para rois dan para pengurus masjid, serta ibu-ibu saking Aisyah dan ibu-ibu para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Niat kita hari ini adalah niat yang mulia untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Namun mangke pengaosannya cuma 15 menit. Ya, cuma 15 menit. Soalnya wonten urusan. Setelah 15 menit mangke tanya jawab. Nggih, tanya jawab tekan jam pira ya nanti? Sampai sore pokoknya. Saya ditanyakan apa wae yang monggo silahkan ya, namun pengawasannya cuma 15 menit. Tema kita nantinya membahas tafsir surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Nanti akan menyinggung banyak hal. Ya, saat ini sing lagi populer neng TV sing tiang sugih niku lho. Sinten ibu-ibu? Hah? Dimas Kanjeng. Apa kene ana sing melu padepokan Dimas Kanjeng ten Probolinggo? Sinten sing lulusan saking padepokane langsung? Bapak wonten? Mboten. Ibu-ibu? Mboten. Ada yang pernah sampai dolemae, sampai tanahnya itu dijual, sapine habis entek cuma gara-gara untuk bayar mahar. Biar nanti uangnya yang misalnya 10 juta iso digandakan sampai 1 miliar. Wonten apa mboten? Alhamdulillah. Ya, berarti tidak masuk ke dusun Temon. Ya, desa Giri Purwo. Mudah-mudahan seluruh Purwosari ya enggak. Namun kemarin pas kula ngisi di Ponjong itu diceritakan di sana ada beberapa orang itu yang sampai ikut di Probolinggo di padepokane langsung, berarti jadi korban. Nggih,
Kita akan bahas di sini, akan kita pahami saking surat At-Takatsur. Memang sifat menungso, sifat manusia itu senang sekali jika punya banyak harta, banyak duit, banyak uang. Betul apa mboten? Apa ono sing senang jadi wong miskin? Pengen jadi tiang sugih tak? Iya. Sehingga kita itu berlomba-lomba kejar dunia, pingin nambah harta, pingin bersaing, bermegah-megahan, pingin siapa di antara kita itu yang paling unggul. Maka nanti kita lihat di sini apa yang Allah sebutkan saking surat At-Takatsur. Nanti dibacakan dahulu saking ayat pertama sampai terakhir. Monggo Mas Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Artinipun bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dalam ainul yakin, dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Taib. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, berlomba-lomba dengan dunia telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Kalian terus pingin perbanyak dunia, pingin perbanyak harta, pingin uangnya banyak. Itu baru berhenti ketika kalian itu zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam kubur. Maka di sini disebut sebagai sifat asal manusia. Setiap orang itu pingin dirinya itu sugih, pingin dirinya itu kaya. Maka seharian bagaimana caranya pun ini bisa dilakukan untuk nambah harta. Ada beberapa cara. Ya, kalau di Mas Kanjeng itu menggandakan uang, iya tak? Niki kursine nggih, niki kursine pas niki lho. Itu saka kene. Namun kene ora ana tutupe. Biasanya ana tutup. Nggih. Terus orang nganggo jubah meneh iki. Aduh. Ya, kalau pas pakai jubah ya, maka dikeluarkan sini. Iya tak? Nggih, betul. Nah, tapi kok orang metu iki? Nah.
Maka ada yang dengan cara pengen sugih itu cara cepat, super cepat. Ada yang dengan cara minta bantuan pada makhluk gaib. Ya, di tengah-tengah kita itu ada istilah tuyul. Nih, tuyul itu sebangsa, itu masuk dalam golongan jin. Jin itu wonten dua golongan. Jin yang baik itu ada, jin yang muslim itu ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan di antara kami, yaitu kalangan jin, itu ada jin-jin yang muslim. Jadi jin yang sholat itu ada, jin yang ngaji itu ada, jin yang puasa itu ada. Ya. Juga sebaliknya, wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Ada juga jin yang enggak muslim, yang ngeyelan itu ada. Ada jin yang ora sholat, ada jin yang ora poso, ada jin yang malas zikir, ada jin yang nggak mau ngibadah, ada jin yang nggak mau ngaji. Itu loh, persis kaya menungso, ya? Persis kan? Persis. Namun kalau sudah kerjaannya itu nakal, itu kita golongkan dalam, ya, ada istilah, ya, kita sebut dengan setan. Itu jin kafir. Dedengkotnya itu, pembesarnya itu namanya jin ifrit. Namanya apa? Jin ifrit. Namun jin ifrit dulu ketika masa Nabi Sulaiman alaihissalam itu orangnya baik, jinnya itu baik. Karena dia jadi anak buahnya Nabi Sulaiman. Dia katakan pada Nabi Sulaiman, saya akan memindahkan istana Ratu Balkis. Ini Nabi Sulaiman lagi linggo seperti ini, lagi duduk seperti ini. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri, istana Ratu Balkis sudah ada di depan. Ini saking saktinya dulu. Ini masih baik. Namun kalau sudah jin ifrit, kita sebut jin ifrit saat ini, itu yang dimaksud itu pembesarnya poro jin. Kalau tuyul-tuyul itu masih, ya, kelas pasukan-pasukan kecil. Ya, itu masih kelas teri. Ya, itu masih kelas kecilnya. Jadi intinya jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau yang kafir, koyo tuyul, setan, itu bisa nakal. Kalau di tengah-tengah poro jamaah itu ada yang ngingu tuyul, itu bisa nyolong duit. Ya, namun tolong, kalau ibu-ibu di dompetnya itu hilang duitnya, misalnya pas pengajian ini, misalnya, ya, pas lagi ngaji atau pas lagi di rumah, duitnya itu hilang. Tolong jangan selalu nyalahkan tuyul. Ini namanya memfitnah, ya, fitnah tanpa bukti. Apa-apa kalau duitnya itu hilang, jangan salahkan orang lain. Poro suami, bapak-bapak, ini kalau dompetnya itu uangnya berkurang, uang merahnya niku berkurang, bisa jadi yang pertama karena kurang nafkah pada ibu-ibu. Bojone buka dompetnya terus dicolong duit sing warna abang. Bisa. Ini kalau nafkahnya kurang, kalau nafkahnya kurang, pernah seorang sahabat wanita itu datang pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, bojoku iki pelitnya bukan main, sampai nafkahku niku kurang. Apa yang aku harus lakukan wahai Rasulullah? Rasulullah sarankan, sudah kamu nyolong duit suamimu secukupnya. Ingat apa? Secukupnya. Misalnya saben minggu itu dapat 200. Kok sekarang cuma bawa pulang 20.000?
Cuma bawa pulang 20.000. Wah, ini di mana nih? Ternyata disimpan dalam dompet. Maka ketika itu suami dompetnya itu dicolong tadi, diambil 200.000 gitu. Kata Nabi SAW seperti itu. Dengan catatan apa? Kalau nafkane kurang, orang dipraktekke langsung neng omah lho iki. Ya, ini kalau nafkane kurang, insya Allah bapak-bapak niku apik-apik loh iki, nafkane cukup. Cukup napa mboten bapak-bapak? Cukup. Ibu-ibu cukup mboten? Ya. Ibu-ibu cukup napa mboten ibu-ibu? Kurang terus. Ya Allah, wis tak bantu loh bapak-bapak. Ternyata kayak gini ibu-ibu ini. Kurang terus berarti nggih. Pengennya piro coba ibu-ibu? Hah? Seyuton. Ya. Sampai minggu ke seyuton, ya. Ya berarti nyolong aja di dompet kalau ada. Jadi nggak bisa kita salahkan tuyul tadi. Namun ingat, ada yang pingin cepat sugih, caranya seperti itu ada. Minta tolong pada makhluk gaib seperti setan, jin, tuyul tadi. Dan ini sekali lagi diberi catatan, yang terjadi kalau ngingu tuyul itu biasanya nanti berbuat syirik. Biasanya nanti berbuat syirik. Yang biasanya ngingu tuyul itu ada tumbal-tumbal, ada syarat-syarat, ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Misalnya ada iuran, nanti tuyulnya itu dapat berapa. Misalnya nanti ada tumbal, saking parahnya itu diberi tumbal itu berapa. Ada juga yang sampai korbankan istrinya juga ada. Istrinya tidur dengan tuyul tadi. Ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Ini yang pertama. Jadi ada yang menggandakan uang dengan cara yang keliru, dicurigai ini belum benar, ini belum pasti. Dimas Kanjeng pakai cara yang pertama ini, minta bantuan saking jin, setan, tuyul. Bisa jadi yang kedua, pingin cepat sugih, pingin cepat kaya dengan cara ngapusi, dengan cara menipu. Itu tadi kalau pingin cepat kaya nggih, maka tadi Mas Dimas tadi itu ngomong pada warga Temon misalnya datang, ayo siapa yang pingin uangnya digandakan, maharnya 10 juta, nanti sebulan jadi 100. Maka di sini Temon iki pedukuhan nih, pinten kakak? 126 kakak. Satu rumah nih 126 dikumpul jadi siji. Ya. Kemudian nanti ada dapat lagi sumbangan-sumbangan dari yang lain. Numpuk. Kemudian Dimas Kanjeng keluar ngangge baju gamis. Sorbanan. Nggih, ngangge kursi seperti ini nggih, kurang tutup kurang tutup. Kemudian dikumpulkanlah. Lalu moco zikir lan solawatan. Di antara zikirnya itu ada zikir ini yang dipegang oleh aliran yang namanya Wihdatul Wujud, manunggaling kaula Gusti. Itu salah satu zikir yang ada di padepokannya. Ada juga dengan solawat. Kita itu sholawat yang dituntunkan, yang paling ringkas, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Atau ketika nama Nabi SAW disebut, kita mengucapkan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika kita dalam tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kalau dibaca cuma rakaat terakhir berarti sehari 5 kali sholawat. Sehari 5 kali sholawat.
Nah, kalau di Padepokan Dimas Kanjeng itu hasil penelitian saking Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Probolinggo dan Jawa Timur nggih. Nggih. Itu ada sholawat yang namanya sholawat fulus. Sholawat apa? Fulus. Fulus itu artinya ini loh, duit. Jadi moco sholawat ini wonten lafadznya fulus, kemudian tadi dibacakan bareng-bareng. Pas jenengan waktu lihat di TV itu kan sambil buka baju, nggih, terus moco sholawat sampai ada yang disebut sholawat fulus. Nah, itulah keluar uang 2M, uang 1M, uang sampai 100M, 100 miliar. Ya, ini karena ngumpulin uang seperti tadi. Atau yang ketiga, bisa jadi karena menggandangkan uang itu dicetak koyo mesin fotokopi. Ya, karena di negara kita uang itu dicetak oleh siapa? Bank Indonesia lewat peruri. Nggih, uang itu dicetak itu jumlahnya terbatas. Uang di tanah air kita itu jumlahnya terbatas. Jadi nggak mungkin ada orang yang punya uang ini, wah, sekian triliun, itu nggak mungkin. Paling cuma ada di tabungannya, tertulis saya seperti itu. Namun bahwa uang segitu banyak itu sangat-sangat sulit sekali. Maka bisa jadi kemungkinan yang ketiga, berarti uangnya itu digandakan alias dikopi alias dicetak. Intinya kalau pingin kaya, jangan tempuh cara yang cepat-cepat. Pingin cepat sugih itu jangan. Ya, namun kita kalau pingin kaya ini bukan masalah. Nabi SAW itu katakan la ba'sa bil ghina limanittaqa. Tidak mengapa kalau orang itu kaya, yang penting bertakwa. Coba kalau ulang ya. Tidak masalah orang itu kaya, yang penting bertakwa. Yang penting rajin sholat, yang penting rajin puasa, yang penting sayang suami, yang penting menafkahi istri, yang penting rajin sedekah, yang penting bertakwa. Jadi tiang suci itu bukan masalah. Yang penting dia dapat harta dengan cara yang benar, menempuh jalan yang halal, disalurkan juga untuk jalan-jalan kebaikan. Karena saking pekerjaan kita itu nanti akan ditanyakan, ini uang penghasilan ini dapat dari mana saja. Kemudian dari penghasilan ini disalurkan untuk apa saja. Jadi kaya itu tidak masalah. Namun sekali lagi kalau ingatkan, jangan sampai kita cuma kejar kekayaan dengan menumpuk utang. Apalagi utang yang ora perlu. Nggih? Apalagi utang yang nggak perlu. Kalau kebutuhan, ya kebutuhan secara terpaksa, ini bukan masalah. Mugi-mugi Allah angkat dari sulitnya utang. Allahumma amin. Pernah tak warai loh doa agar terlepas dari sulitnya utang. Sapa sing kelingan? Bapak-bapak wonten ngacung tak nih hadiah loh. Ini sudah ada depan ini hadiah ini gitu. Bapak wonten doa agar terlepas dari sulitnya utang. Ibu-ibu, ibu wonten sing sisi ini, sing neng tenda iki lho. Ayo. Wonten? Mbak Rois. Coba. Ah niku wonten mic coba. Ibu-ibu siap lagi. Ibu-ibu sapa ibu-ibu? Nggih, coba. Sing sepuh. Ya. Coba doa agar terlepas dari sulitnya utang. Pripun, Mbah? Ora urip. Ini ngangge kabel iki lho. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma kfini bi halalika an haramika bi halalika. Allahumma kfini Bi halalika min haramika bi halalika. Iki kurang sempurna niku. Kurang. Yang panjang belum hafal, Ustaz. Sing panjang kurang hafal. Nah, ibu-ibu coba sebelum kula tuntun mangke. Niku Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bi halalika an harami wa adini bi badika aman syiwa. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Ada doa yang lebih ringkas lagi. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Yang paling ringkas. Hah? Ibu-ibu konten? Bapak-bapak? Berita ulang lagi nih. Tapi yang ini tadi dapat hadiah itu. Ini bojone dhewe nih. Ini Pak, duitnya bukan dompetnya. Nggih. Tuku pulsa. Coba kalau tuntun nggih. Ya. Nanti yang sudah hafal nanti tak tunjuk. Coba. Allahumma inni. Allahumma inni. A'udzubika. 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 A'udzubika minal ma'sami. Minal ma'sami. Minal ma'sami. Minal ma'sami wal maghram. Wal maghram. Wal maghram. Wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ayo coba saringan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Sepisan malih. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Pun hafal? Pun hafal? Dites. Bapak-bapak coba.
garang, sapa sing ora apal? Ayo, ngacung. Yang depan nggak boleh, yang belakang. Ayo, sepuh-sepuh ayo. Niku. Nggih. Nah, niki wis hafal lho, Masya Allah. Bentar, dicatat. Terus ibu-ibu 2. Cek sisi gini, sini. Ayo, neng tenda iki ayo. Sinten? Nggih, berdiri, Bu. Ya, Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal mahram. Nah, satu wis neh, terus sing sebelah kono. Ler. Sing sepuh coba, sing paling sepuh. Nah, sing jilbab biru niku lho. Pak Warjo, sing jilbab biru. Iya. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni minal masami. Allahumma inni a'udzubika minal masami wal mahram. Baik, satu ten masjid, nggih. Ten masjid sing paling sepuh. Sing paling tua lho. Sing 20 tahun mboten. Sing 60 tahunan. Swidak tahun. Nah, niki pas depan pintu niki Pak Parjo. Niki jilbab orange niki. Nah, jilbab coklat, nggih. Nah. Ayo, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sani wal mahram. Coba diulang. Allahumma sepisan malih. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sani wal mahram. Ya, wis papat, ya toh? Bapak wonten malih, Bapak? Jenengan? Wo, gur dampingan nih. Sik kene. Oh, iya, Mbah. Nggih, betul. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Wis 5, duitku wis entek. Coba si Pak Subo dibagi sik kene setunggal. Pak Parjo. Ya 1, 2, 3. Sik Bapak 2 niki. Nah, pun nggih niku mawon. Wis materine wis entek. Ada yang bertanya monggo langsung, wonten waktu 20 menit, 15 menit. Mbah Muji? Pak Muji? Terus siapa lagi? Langsung Ustaz. Nggih, di luar tema mboten apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin luar konteks Ustaz. Nggih. Yang badhe kula sampun prisa menawi wau
Kalau badhe nanglaken surat Al-Maidah sing sakniki menjadi isu politik, Ustaz. Jadi mohon penjelasan kalau tidak salah surat Al-Maidah ayat 1 dan Ayat 51. 51. Kaitannya dengan pemilihan pemimpin, bagaimana kita menyikapi atau itu hanya isu politik atau bagaimana? Dan yang kedua, memang bolehkah Islam itu kita campur adukan dengan politik? Bagaimana Islam waktu zaman Nabi kepada sahabat sampai pada keluarga Rasulullah, kalau saya melihat sekilas memang penuh pergolakan politik juga, sehingga bagaimana batasan kita dalam menyikapi terutama dalam pemilihan pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibu-ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih bersama dengan saudara di sini. Saya sebetulnya asli Siliman, tapi tinggal saya di Bengkulu. Bengkulu. Selama ini di sini sudah mengikuti pengajian ke Warak. sudah 2 kali. Alhamdulillah. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Zaman sekarang anak pemuda sekarang kan sudah pengajian ya. Tapi dari agama masih banyak yang melanggar. Contoh. Contohnya ya mabuk-mabukan, ya istilahnya bermaksiat, banyak sekali pemuda yang seperti itu. Jadi apa hukumnya seperti itu? Mohon dijelaskan kepada pemuda-pemuda bahwa itu adalah larangan Allah. Yang pertama, yang kedua, aku mohon di jangan surat 17 ayat 23. Surat 17 ayat. 23. Surat napa niku 17? 11. Ya nanti cari. Ya. Cari di situ. Nggih. Bukan aku tulis suratnya aja. Yang ketiga, masalah zakat. Seumpamanya zakat itu kan harus keluar dari 2,5% ya Pak ya, per tahun. Ya seandainya per minggu atau per bulan penghasilan itu 200.000 umpamanya. Jadi sebulan setahun berapa itu harus dikeluarkan segitu. Seandainya per bulan itu disedekahkan ke orang yang tidak mampu, tapi hasil itu cuma seminggu itu 200.000 itu sampai per bulan itu, jadi sampai setahun itu tidak ada sisanya. Apa itu sudah termasuk zakat mal? Pertanyaan saya, mudah-mudahan Allah meridai apa yang ditanyakan dan bisa menjawab. Dan kalau ada salah kepada Allah mohon ampun, pada Bapak Ustaz mohon akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu wonten malih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya wabarakatuh. mau bertanya yang berkaitannya dengan tadi itu Dimas Kanjeng ya. Dimas Kanjeng ya. Itu ilmu, tentu saja ilmu tersebut menyimpang dari Islam. Jadi saya mau tanya dan minta penjelasannya. Itu ilmu semacam apa dan dari Islam diancam dengan hukum-hukum apa Pak yang menjalankan ilmu tersebut. Kira-kira sekian. Saya terutama bagi kehidupan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ini pertanyaan pertama dulu saking 3 orang. Yang pertama tentang yang biasanya ibu-ibu bapak-bapak itu dengar saat ini di TV yang lagi dipermasalahkan karena ada salah atau suatu masalah
Ya, ketika ada yang membicarakan surat Al-Maidah ayat 51 seolah-olah merendahkan kitab suci kita, kitab suci Al-Qur'an. Sekarang coba Mas Edi dibaca Al-Maidah ayat 51 kali arti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal kafirin. Ya, artinya pun Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi atau Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Baik. Lihat pada kalimat ini surat Al-Maidah ayat 51. Alhamdulillah surat ini masuk TV. Sehingga orang-orang yang belum pernah mendengar surat Al-Maidah, Al-Maidah iki apa atau Al-Maidah, wis ngerti surat Al-Maidah. Sing dibahas juga 51, dibuka juga Al-Qur'an, dapat ayat 51. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, kita lihat pada awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman semuanya? Iman nggih? Beriman. Berarti ini termasuk kita semua yang hadir saat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat orang Yahudi lan orang Nasrani sebagai aulia. Aulia ini berasal dari kata wali. Wali itu secara bahasa itu orang yang punya kuasa, orang yang punya tanggung jawab. Maka seorang suami, bapak-bapak di rumah itu punya kuasa, punya tanggung jawab sebagai wali nanti ketika anak putrinya itu nikah. Berarti punya tanggung jawab untuk ngurus anak putri. Maka nanti ketika akad nikah, saat ijab kabul dengan KUA nggih, nanti terjadi akad ini anak putri yang ingin dinikahkan, maka bapaknya yang wakilkan untuk menyerahkan anaknya ini kepada laki-laki yang nanti akan dinikahkan. Itu disebut wali. Ada juga disebut wali karena kasus pembunuhan. Keluarga yang ditinggal mati nanti akan mendapatkan diat. Istilah kita ya denda sekian miliar misalnya. Itu keluarganya yang menerima denda ini namanya wali. Jadi wali itu keluarga. Ada juga wali yang kita bahas seperti dalam ayat ini, maksudnya sebagian ulama pakar tafsir itu mengatakan wali itu artinya munasarah, yaitu saling menolong. Jadi jangan jadikan orang Yahudi lan Nasrani sebagai wali kalian yang kalian minta bantuan terus pada dirinya. Padahal wonten tiyang muslim. Kita di sini punya prinsip, nggih. Ini ayat Al-Qur'an, ini ayat suci, ini bukan koran, ini bukan komik, ini bukan buku pelajaran.
Ini ayat yang langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Maka tugas kita imani, amalkan. Berarti asalnya kita minta tolong, minta bantuan pada tiang yang berbeda agama, berbeda keyakinan dengan kita, itu tidak boleh. Ya. Kecuali di situ tidak dipersyaratkan syarat apa-apa. Misalnya cuma ini yang kami dengar di Temon ini dapat bantuan saking yayasan apa Pak Camat? YEU. Apa singkatannya Pak Camat? Yakum Emergency Unit. Yakum singkatannya saking Yayasan Kristen Yakum umum. Yayasan Kristen untuk umum. Akhirnya ada telogo sekarang kan? Ya kan, dibantu. Telogo makam, ya kan? Dibantu. Asalnya kita itu tidak boleh ya untuk menerima bantuan tadi. Namun kalau sudah terlanjur berarti tidak boleh sampai memenuhi syarat-syarat, diantaranya nggak boleh korbankan agama, nggak boleh mengorbankan Islam, nggak boleh sampai ada warga Temon di sini yang korbankan Islamnya cuma gara-gara telogo makam itu wis jadi. Paham nggih? Apa wis jadi Pak Camat? Belum. Ya, tolong ini diperhatikan, ini akidah kita. Jadi jangan seperti dulu gara-gara Indomie akhirnya murtad. Gara-gara butuh air dibawa air sak tangki murtad. Gara-gara utang besar murtad. Gara-gara ingin masuk jadi pegawai murtad. Gara-gara ingin dapat kerjaan murtad. Murtad ini artinya apa murtad? Metu saka Islam. Ya, nggak boleh seperti itu. Ingat, agama itu bukan permainan. Keyakinan kita sedari kecil kita itu yakini yaitu Islam sebagai agama kita. Kita akan selalu ingat bacaan itu. Ini salah satu bacaan zikir pagi juga, pagi petang. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Terus wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka yakini itu baik-baik. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuanku. Terus wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Agama ini dari kecil, dari lahir sampai mati. Jangan cuma korbankan gara-gara Indomie loh. Kayak wong biyen. Ya, itu cuma gara-gara Indomie loh. Dibawa sembako, ya, kemudian murtad. Alhamdulillah sekarang wong muslim tuh sugih-sugih loh. Ya, ini nggak bahas di Mas Kanjeng tadi yang ditanya. Nih, wong muslim itu banyak yang dermawan. Makanya warga Temon, ya, warga Giri Purwo dan seluruh warga Purwosari ini hari ini dapat bantuan toh? Nggih? Dapat dunia kan? Dunia akhirat bawa pulang nanti. Ilmunya dapat, sembakonya dapat. Kepenak toh? Iya, ini dari tiang muslim loh. Itu warga-warga saking Jakarta, warga-warga saking Sumatera, Kalimantan ngerti, wah niki Purwosari ini butuh bantuan sembako. Dituku per paket 25.000. Dibagi, bayar apa gratis? Hah? Bayar wae neh, tuku. Hah? Bayar apa gratis? Hah? Pimpinan PCM gratis toh? Gratis. Alhamdulillah diberi gratis. Setiap selapan koyo ngene iki enak banget loh. Iya. Kemarin di Panggang ini sudah diterapkan, makanya kemarin saya usulkan pada PCM Purwosari mbok niru yang ada di Panggang. Nggih, biar nanti mereka itu warga Purwosari juga dapat giliran sembako seperti itu, keliling nanti ngajinya. Kan ngajinya jadi rame, jadi semangat, dapat ngilmu, kemudian juga ekonominya terpenuhi. Ini tiang muslim loh. Maka sekali lagi jangan korbankan agama, jangan korbankan Islam cuma gara-gara telogo
akal. Paham nggih? Niki perlu jelaskan. Ini Pak Camat juga nanti mau jelaskan juga. Ini men paham. Ya. Karena kalau ini nggak dijelaskan, nggak akan pernah paham seperti ini. Kemudian pengertian lainnya lagi, aulia. La tattakhizul yahuda wan nasara aulia. Jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Itu tidak boleh kita jadikan pemimpin. Beberapa waktu lalu diadakan pemilihan bupati. Kan di antara 4 calon ada yang non muslim nggih? Nggih. Orang muslim nggak boleh milih. Ayat ini maksudnya jangan milih Yahudi lan Nasrani. Ini bukan syarat. Ini kita arahkan. Seperti misalnya Pak Lurah ini arahkan, oh Bapak Ibu-ibu nggak boleh, ini pantangan-pantangan seperti ini. Sama, kita juga punya warga muslim, punya umat Islam, kita juga seperti itu. Agama kita mengarahkan seperti ini. Ya, ini pantangan-pantangan dalam agama kita, sama seperti kita sholat diajak untuk sholat. Ada lagi pantangan nggak boleh selingkuh, nggak boleh mabuk-mabukan. Ya, tadi yang ditanyakan itu misalnya tentang mabuk, ini kebanyakan cahnom, ada perselingkuhan, ada perzinaan. Ya, ini semua termasuk dosa-dosa besar, apalagi mabuk. Ya, ini kalau bisa buat peraturan yang ada di Kecamatan Purwosari itu bisa dihilangkan miras dari Purwosari. Ini karena yang namanya miras, minuman keras, bir dan kawan-kawan tadi ini disebut oleh Nabi SAW sebagai ummul khaba'is, biangnya keonaran, biangnya tawuran, biangnya pertengkaran, tukaran terus nih gara-gara minuman keras tadi. Ini makanya harus diingatkan, apalagi yang punya kekuatan di atas. Itu kalau ingatkan, itu insya Allah itu bisa ampuh. Namun Bapak Ibu-ibu tolong ingatkan anak-anak remaja di rumah, hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan ini sangat parah sekali. Apalagi wis duwe HP, apalagi wis duwe motor, jalan-jalan terus. Ini harus diingatkan, dijaga anak-anaknya, generasi mudanya itu dijaga. Nah, kemudian boleh nggak Islam campur aduk dengan politik? Ya, kalau yang terjadi di negara kita ini negara demokrasi. Artinya pemilihan semuanya itu melibatkan rakyat. Memang masalah. Coba kalau seluruh warga, misalnya satu kecamatan semuanya itu pemabuk, berarti yang diangkat pemimpinnya siapa? Ya tukang mabuk juga sama. Kalau satu daerah itu semuanya wong masalah semuanya, ya tetap angkat pemimpin juga ya masalah. Maka baiknya pemimpin ini tidak bisa lewat jalan demokrasi. Namun kan sistem kita seperti itu. Sekarang kita jalani, namun kalau memilih pemimpin, milihlah pemimpin yang muslim, yang seakidah. Yang apa? Seakidah, sama-sama muslim. Lebih selamat loh. Kita diundang ya. Kalau Pak Camatnya non muslim susah sekali kita ngundang pengajian loh. Ayo Pak Camat ngaji. Ya, Pak Camat paling bilang, wah aku iki absen. Ada kebaktian di gereja, ya nggak bisa mangkat. Namun coba kalau sama-sama muslim nggih, ayo Pak Camat ngaji, akhirnya ngaji bareng. Ayo Pak Lurah ngaji, akhirnya ngaji bareng loh, enak banget ini. Akhirnya lingkungan kita juga masjid nanti dirawat, dijaga, lingkungan juga nanti dijaga. Ya, ini kalau semuanya mau memilih pemimpin muslim. Ya, jadi politik ya kita jalani seperti itu. Kalau pemilihan pemimpin maka kita pilih yang seakidah, yang sekeyakinan, yang sama-sama Islam. Kemudian surat 17 ayat 23 ada Mas Edi? Surat apa itu? Coba cari dulu. Adapun zakat tadi 2,5%. Zakat ini berlaku bagi tiang-tiang sugih. Catatannya, kapan disebut sugih, kapan disebut orang itu punya kewajiban bayar zakat, itu kalau sudah memenuhi nisab perak.
Nisab perak itu kalau ibu-ibu bapak hargakan itu sama dengan 3 juta rupiah. Atau ada kita pukul tinggi lah 5 juta rupiah. Maka yang punya uang sing bertahan setahun di atas 5 juta. Wonten? Ya, ada 5 juta bertahan setahun. Ya, wonten bapak-bapak? Kalau yakin wonten. Ingat, kalau warga Temon dan yang lainnya itu nggak punya tabungan, namun punya sapi. Sapi harganya pinten? 30 juta. Pinten sapi nih Pak? Hah? Sukawan yutong. Sapi ini pinten? Sapi loh. 15 toh? 15 itu sudah jadi simpanan loh. Namun ingat bertahan setahun. Ini kalau bertahan setahun maka nanti di akhir tahun hitungannya per tahun. Di sini jenengan nggak perlu hitung gajinya berapa enggak. Namun dilihat akhir tahun simpanan kita itu berapa, simpanan sapinya niku pinten, simpanan kambingnya itu berapa, simpanan yang ada di tabungan itu berapa. Dihitung totalnya, oh ternyata 100 juta. Zakatnya 2,5%. Pinten 2,5% kali ini dikali 100 juta. 2,5% ping 100. Berarti 2,5 juta rupiah dari 100 juta. Zakatnya hitungannya seperti itu. Tadi surat apa? Al-Isra ayat 33, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Baik, dibacakan artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Nah, lihat, yang pertama hendaklah beribadah pada Allah saja, tidak boleh berbuat syirik. Terus hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan hendaklah berbuat baik pada ibu bapak, berarti bakti pada wong tua. Mumpung masih hidup itu jalan atau pintu surga. Berbakti pada orang tua, apa yang dibutuhkan dibantu, apalagi ibu. Ya, ibu itu dapat menyabet piala itu dari nomor 1 sampai nomor 3. Bapak-bapak itu juara harapan siji. Ya, ketika Nabi SAW sebut, ditanya siapa yang aku paling berbakti padanya wahai Rasul. Rasul SAW jawab ummuka, ibumu, mbokmu. Ditanya lagi yang kedua, jawabannya ibumu. Ditanya lagi yang ketiga, siapa lagi wahai Rasulullah? Jawabannya sama, ibumu. Terus bapakmu? Ya, dapat harapan 1. Jadi emas, perak, perunggu itu yang dapat ibunya semuanya. Ibu-ibu. Bapak soalnya itu malas. Nggih, subuh iki kadang ora ning masjid. Ya, maghrib ini kalau wis memeng wis malas ya ora mangkat. Ya, yang ngisi jamaah ya cuma ibu-ibu, rong soft. Ya. Nanti bapak dikontangi malah muring-muring. Apa-apa iki digugah terus. Ya. Iya toh? Ibu betul-betul. Nah, nafkahnya mangke kurang, tadi bilang kurang ya toh? Nah. Kenapa ibu lebih banyak tadi sampai nyabet piala berapa tadi? Emas, perak, perunggu. Karena ibu itu lebih susah. Ya, istri itu lebih susah. Suami cuma pingin enaknya saja. Iya tuh Bapak? Iya, pingin enaknya terus kan? Iya. Saya ngomong ya istri. Iya toh?
Yang nenen ya istri, yo masa bawa bapak. Istri. Ya, sing tangi pas tengah malam ya istri. Maka yang borong piala semuanya itu ibu-ibu. Medalinya tadi apa? Emas, perak, perunggu. Bapak-bapak? Berwatu paling. Terus berbakti pada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai belum berlanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Nah, kalau orang tua niku wis sepuh, maka Allah katakan fala taqullahuma uff. Janganlah mengatakan ah. Coba, ini kalau hadir anak-anak atau nanti pulang itu ngomongin anaknya di rumah, misalnya lagi disuruh di koneng warung, ayo tumbas beras. Ngomong kalau dibantah cuma segini loh. Ah. Ya. Cuma bilang gemang, ini belum bilang gemang loh ini, baru bilang ah. Baru keluar sudah ngambek-ngambek kayak gitu. Ini sudah durhaka. Fala taqul lahuma uff. Uff ini yang paling ringan sekali. Hati-hati itu sudah masuk durhaka loh. Ini tanda nggak suka sama orang tuanya. Ini sudah disebut apa tadi? Durhaka. Ya, ini sudah disebut durhaka loh. Yang dulu itu ada cerita maling kundang itu. Nah, ini kayak gini. Apalagi lebih daripada itu, apalagi sampai maki mboknya, apalagi bapaknya itu ngomongkan seperti ini kasar. Itu lebih parah lagi. Islam untuk mengatakan fala taqulahuma uff, untuk mengatakan uff saja, ah saja nggak boleh. Ini tanda bahwasanya kita sebagai anak nurut pada orang tua. Terus, dan janganlah kamu membentak mereka. Jangan membentak. Nggak boleh berkata kasar, nggak boleh membentak. Meskipun wes sepuh, ya, tetap katanya niku santun, Mbah. Tetap ada kata-kata yang halus, nggak boleh berkata kasar. Terus. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa kullahuma qaulan karima. Kata-katanya tetap santun, kata-katanya tetap baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang Dimas Kanjeng tadi, ilmunya niku apa toh ilmunya Dimas Kanjeng? Ya. Tadi kan saya bilang masih nebak-nebak. Kenapa? Karena kasusnya banyak sekali. Bisa jadi tadi nipu, bisa jadi punya percetakan uang, bisa jadi ini yang paling mungkin ilmu yang dia miliki, ilmu santet, ilmu sihir. Ya, itu dari ilmu santet, ilmu sihir, atau minta tolong pada tuyul-tuyulnya yang ada. Nanti tuyul ini bawa uang tadi, jadi uang ini nanti yang berikan itu tuyul-tuyulnya tadi, bisa. Maka keluar terus itu bisa seperti itu. Ilmunya seperti itu. Ilmu ini butuh belajar. Namun belajarnya dari setan. Sedangkan kalau kita dengar tadi ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya mukjizat. Ada tadi karomah para wali. Mukjizat alan karomah itu tidak pakai sinau, tidak pakai belajar, langsung Allah yang beri. Ini beda. Kalau Dimas Kanjeng itu punya guru-guru, sebelumnya itu guru-gurunya itu ada. Namun kalau karomah dari para wali, Allah yang beri langsung. Kalau mukjizat saking para nabi, Allah yang beri langsung. Terus ancamannya seperti apa? Kalau orang itu belajar santet, belajar sihir, ini kalau diterapkan dalam hukum Islam, diterapkan di Saudi Arabia, hukumannya mati. Hukumannya apa? Mati. Kenapa? Orang yang nyantet itu bisa bunuh orang loh. Bisa. Tiba-tiba jatuh sakit, langsung mati. Bisa seperti itu. Ini setannya saking-saking ampuhnya. Orang yang nyantet tadi, yang punya ilmu sihir, itu pasti ngingu tuyul atau ngingu jin atau setan. Dan nanti dia punya tumbal-tumbal yang ini jelas-jelas masuk dalam perbuatan syirik. Masuk dalam perbuatan syirik. Itulah masalahnya di situ. Niku mawon ya untuk kelanjutannya dan pengawasan malam
Kemis, yang warga Temon. Masih ada lagi? Nggih. Oh ya wonten. Oh ya, takmir monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bagi takmir di Baitul Pak. Ini kesempatan bagi kami. Kami minta dijelaskan keberadaan Darus Sholihin dan kebanyakan di sini jemaah saya sejak malam Kamis memang banyak, tidak kurang dari 2 rak, tapi tidak menutup mata bagi kaum kakung-kakung itu manas-manasan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa Ustadz ini bagaimana, ada yang menganggap bahwa teror dan lain sebagainya. Ini kami minta, ini kesempatan emas bagi jamaah saya. Permohonan khususnya minta dijelaskan yang sejelas-jelasnya. Terima kasih, Assalamualaikum. Nanti Pak Camat mawon nggih. Nah, langsung aja itu nanti yang ini urusan. Nggih, nanti Pak Camat terangkan Darus Sholihin itu punya jejaring teroris dari mana, Pak? Nggih, nanti diungkap mawon, Pak, mboten masalah. Mangke wonten polisi kula diciduk mawon mboten masalah. Nggih, kula siap. Ya, nanti Pak Camat sing langsung jelaskan ya. Niku mawon nggih. Ya, nanti untuk pembagian ya mohon tertib. Pembagiannya mangke per kakak atau yang hadir? Yang hadir tapi per kakak nggih, bukan per orang. Ya toh? Per kakak bukan per orang. Nanti kalau ada kelebihan monggo nanti PCM sing tanggung jawab untuk beri pada yang membutuhkan. Gini kemauan saking kula cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.